Di mana para imam melakukan konspirasi mencegah Yesus. Di mana kediaman Kayapas, disitulah Kayapas ini meletakkan dengan para imam. Tidak seluruh orang ini, karena rakyat itu semakin percaya pada diri. Maksud dulu tapi harus dengan cara yang tepat. Tidak ada sebab sebelum kita masuk saja juga supaya kita akan dulu. Jadi saya kita, ayo kita segera laksanakan. Tapi ingat, jangan buat keributan. Oke? Guru, aku juga tahu maksud kalian, tapi tentu saja tidak ada yang gratis. Tentu. Yudas boleh pergi. Terus kalian mau beri aku apa? Kalau aku serahkan dia pada kalian semua, baik. Gimana kalau 30 keping perak? Cukupkah? Baik, aku setuju. Begitulah, sebuah muslihat telah disepakati. Jangan kasih ampun. Muridnya mana ini? Pada semua kabur. Dasar pengecut. Tidak tahu. Ayo, sekarang kita bawa dia di persidangan mahkamah akal. Sudah dia. Saat itu pula dibawa Yesus untuk di persidangan mahkamah akal. Ada apa ini? Sekarang kita akan mulai persidangan. Pada ada informasi, ada seorang yang akan kita dakwa. Kali ini Yesus dari Nazaret dengan tuduhan menghujat Allah. Silakan saksi berikan penjelasan. Ya, orang itu, dia yang benar berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Mengapa kau diam saja? Jawablah. Diam kau. Baik, sekarang kau jawab. Benarkah kau Mesias anak Allah? Yesus mulai menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata padamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan langit. Hei semuanya, dengar apa yang dia katakan. Dia menghujat Allah kan? Cukup. Tidak perlu ada saksi lagi. Semuanya sudah jelas. Ia menyatakan
bersama. Orang dua menyerukan, "Ia harus dihukum mati, mati, mati!" Sementara para prajurit menganiaya Yesus, murid Yesus yang bernama Petrus mulai mendekati Yesus yang teraniaya, namun diketahui oleh salah seorang yang tidak menyukai Yesus. Orang satu menyerukan, "Hei, bukankah kamu yang juga selalu bersama orang Galilea itu? Ayo mengaku." Tidak. Jangan memfitnah kalian. Jangan memfitnah. Aku tidak mengerti maksud perkataanmu itu. Yudas mulai beranjak mau pergi dan diambil oleh orang kedua. Orang itu, ia bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret. Ya, aku yakin pernah melihatnya. Petrus masuk lagi dan menguatkan, sembarang engkau. Petrus mulai mendekat Yesus. Aku tidak pernah kenal dia. Orang satu bilang, "Benar, aku juga tidak pernah melihatnya." Dan lagi, gaya bahasanya sama dengan Yesus itu. Petrus mulai mendekati Yesus. Kau tahu, sungguh aku tidak mengenal dia. Aku tidak kenal dia kok. Jangan berbohong kalian semua. Lalu pelan-pelan Petrus meninggalkan Yesus. Maka teringatlah Petrus di benak ingatannya akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya saat bersama dia. Petrus, sebelum ayo berkokok, ikutlah aku. Tiga. Lalu Petrus meninggalkan Yesus di ruang sidang, menangis dengan sedih. Mulailah Kayafas menentukan keputusan. Baik, sudah jelas keputusan telah diambil. Yesus dari Nazaret ini benar-benar dinyatakan bersalah dan akan kujatuhi dia hukuman mati. Sidang, semua yang mendengarkan, hari ini akan kututup sidang ini. Ayo angkat dia, bawa pergi dari sini. Apa yang telah kulakukan? Oh Yesus, guruku, aku minta maaf. Aku serakah, aku kejam. Aku telah menganiaya Engkau. Aku menyesal. Aku akan sudahi saja hidupku. Aku malu terhadap sahabatku, guruku, karena aku telah menjual Yesus demi nafsu. Ampun guru, ampun. Penyesalan selalu datang belakangan. Demikianlah juga yang terjadi pada diri Yudas Iskariot yang telah menyerahkan
bejat Allah sekarang. Sekarang tujuannya jelas-jelas berat. Apa apabila aku? Yesus menjawab Pilatus, "Hei, engkau tidak mau menjawab? Baik, baik, baik. Terserah padamu. Nah, rakyatku semua, sesuai kebiasaan hari raya, aku akan membebaskan seorang tahanan. Sekarang semuanya yang melihat di sini, pilihlah Barabas atau Yudas yang disebut Kristus ini." Orang bilang, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Baik, baik, baik. Oh, Barabas ya, akan kubebaskan. Lantas terhadap Yesus ini mau kuapakan dia? Orang sakit, salibkan dia, salibkan dia. Tapi aku tidak melihat satu kesalahan padanya. Orang bilang, salibkan dia, salibkan dia. Baik, 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 baik. Kalau itu permintaanmu, aku tidak mau menanggung akibat permintaan kalian semua. Kalian yang harus menanggung akibatnya. Dibawalah Yesus. Kita memberikan persembahan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib.